Kisah ini bermula dari pertemuan mereka yang romantis di Eropa pada tahun 2017 dan berlanjut dengan pernikahan mewah di Moskow pada November tahun 2018. Sebuah upacara pernikahan yang memadukan tradisi Islam dan Rusia, serta dihadiri oleh teman dekat dan keluarga dari kedua belah pihak. Namun di balik kemewahan dan kebahagiaan yang tersorot di media sosial, terdapat drama penuh kontroversi yang perlahan mulai terungkap ke publik. Seperti Sultan Muhammad kelima yang membuat keputusan mengejutkan untuk turun dari tahtanya sebagai Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Sebuah langkah yang banyak dikaitkan dengan kontroversi pernikahannya, menyebabkan Sultan itu harus rela diperbincangkan oleh masyarakat umum dengan konotasi negatif. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kisah cinta penuh lika-liku ini? Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel Cerita Kakti. Nyalakan juga notifikasi agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Sultan Muhammad kelima, yang saat itu menjabat sebagai Yang di-Pertuan Agong Malaysia, pertama kali bertemu dengan Oksana Voevodina di Eropa pada tahun 2017. Oksana yang kala itu berusia 25 tahun adalah seorang model profesional yang telah memenangkan gelar Miss Moskow pada tahun 2015. Sementara itu, Sultan Muhammad kelima, yang memiliki nama asli Tengku Muhammad Faris Petra, adalah seorang tokoh berpengaruh di Malaysia yang dikenal karena kecintaannya pada olahraga dan kegiatan outdoor. Meskipun perbedaan budaya dan latar belakang keduanya cukup besar, namun baik Sultan Muhammad kelima atau Oksana menemukan kesamaan dalam pandangan hidup dan memiliki ketertarikan satu sama lain. Pertemuan demi pertemuan membuat hubungan mereka semakin dekat. Sultan Muhammad kelima dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan ramah, membuat Oksana terpikat oleh sikap sang sultan yang bijaksana dan penuh perhatian. Setelah beberapa kali bertemu dan semakin akrab, hubungan mereka menjadi lebih serius. Namun, karena perbedaan status dan sorotan media yang intens, mereka memilih untuk menjaga hubungan ini tetap rahasia. Sultan Muhammad kelima, sebagai seorang pemimpin negara, harus mempertimbangkan banyak aspek sebelum mengumumkan hubungan pribadinya kepada publik. Meskipun demikian, cinta mereka terus berkembang dan mulai merencanakan masa depan bersama. Keduanya sering bertemu di berbagai tempat di Eropa, menikmati momen-momen kebersamaan yang jauh dari sorotan media. Oksana pun mulai mempelajari lebih dalam tentang budaya dan agama Islam, menunjukkan keseriusannya dalam hubungan tersebut. Pada tanggal 22 November tahun 2018, Sultan Muhammad kelima dan Oksana Voevodina mengikat janji suci dalam sebuah upacara pernikahan yang megah di Moskow. Pernikahan ini berlangsung di Barvikha Concert Hall, sebuah tempat eksklusif yang terkenal dengan kemewahannya. Upacara ini dihadiri oleh teman-teman dekat dan keluarga dari kedua belah pihak, serta beberapa tamu kehormatan. Oksana secara resmi mengucapkan syahadat, yang menandakan dia telah berkomitmen untuk memeluk agama Islam. Ia juga mengubah namanya menjadi Rihana Oksana Petra. Momen ini menjadi bukti komitmen penuh Oksana terhadap hubungan mereka dan kesediaannya untuk beradaptasi dengan kehidupan barunya sebagai istri dari seorang sultan. Namun, di balik semua kemewahan dan kebahagiaan yang terlihat, ada sebuah kontroversi mengejutkan yang datang dari pasangan ini. Pernikahan mereka yang awalnya tampak seperti dongeng perlahan-lahan berubah menjadi sebuah rentetan isu dan gosip yang menjadi headline di berbagai media. Pada Januari tahun 2019, hanya beberapa bulan setelah pernikahannya dengan Oksana, Sultan Muhammad kelima membuat keputusan yang mengejutkan dengan mengundurkan diri dari posisinya sebagai Yang di-Pertuan Agong Malaysia, sebuah jabatan tinggi sebagai kepala negara Malaysia. Pengunduran diri ini adalah yang pertama kali terjadi dalam sejarah Malaysia. Meskipun alasan resmi pengunduran diri tersebut tidak pernah diungkapkan, banyak spekulasi yang mengaitkannya dengan pernikahannya yang kontroversial dengan Oksana. Keputusan ini menjadi sebuah gejolak kejutan bagi seluruh masyarakat Malaysia, mengingat posisi Yang di-Pertuan Agong adalah simbol persatuan dan stabilitas bagi Malaysia.
Beberapa pihak menduga bahwa pernikahannya dengan seorang wanita asing dan mantan ratu kecantikan mungkin telah menimbulkan ketidaksetujuan di kalangan istana dan rakyat. Namun, Sultan Muhammad kelima tetap teguh dalam keputusannya, menunjukkan betapa besar cintanya kepada Aksana. Hanya beberapa bulan setelah pengumuman pengunduran diri itu, masih di tahun 2019, berita tentang perceraian Sultan Muhammad kelima dan Aksana Voivodina mulai mencuat. Pada bulan Juni tahun 2019, Sultan Muhammad kelima dilaporkan telah menceraikan Aksana dengan menggunakan talak 3, sebuah metode perceraian dalam Islam yang sangat serius dan tidak dapat dibatalkan. Dokumen perceraian yang konon dikeluarkan di Singapura ini menandakan bahwa pernikahan mereka secara resmi berakhir. Namun, Aksana membantah menerima dokumen perceraian resmi dan menyatakan bahwa ia masih mencintai Sultan Muhammad V. Ia juga menyebut bahwa ia tidak mengetahui alasan di balik perceraian tersebut dan merasa bingung serta terluka oleh keputusan mendadak ini. Setelah kabar perceraian ini menjadi buah bibir di berbagai media, pada akhirnya banyak orang yang mencoba untuk mencari tahu alasan perceraian itu. Semakin banyak diberitakan, tiba-tiba sebuah berita menggemparkan kembali mencuat ke publik. Beredar beberapa foto dan video lama yang menunjukkan Aksana dalam pose-pose berani dan provokatif. Beberapa di antaranya memperlihatkan dirinya dalam pemotretan dengan pakaian minim, yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma konservatif Islam yang dianut oleh Sultan Muhammad kelima dan masyarakat Malaysia pada umumnya. Salah satu gosip paling sensasional yang beredar adalah tentang dugaan video asusila yang melibatkan Aksana. Meskipun tidak ada bukti nyata kebenaran video tersebut, rumor ini menyebar luas di media dan menjadi topik hangat. Beberapa sumber mengklaim bahwa video tersebut diambil sebelum Aksana bertemu dengan Sultan Muhammad kelima, dan adanya video ini digunakan untuk menyerang reputasinya setelah pernikahan royal itu terungkap ke publik. Namun, Aksana dengan tegas membantah semua tuduhan tersebut. Gosip-gosip tentang masa lalu Aksana tidak hanya mempengaruhi reputasinya sendiri, tetapi juga berdampak pada pernikahannya dengan Sultan Muhammad V. Banyak yang berspekulasi bahwa tekanan dari media dan publik turut berperan dalam ketegangan yang akhirnya mengarah pada perceraian. Sultan Muhammad kelima, yang merupakan tokoh publik dengan tanggung jawab besar, bisa jadi merasa bahwa gosip-gosip tersebut dapat merusak citranya dan mempengaruhi posisinya sebagai sultan. Kisah kelahiran anak Aksana Voivodina dan Sultan Muhammad kelima tidak kalah dramatis dibandingkan dengan pernikahan dan perceraian mereka. Setelah pernikahan mereka yang mewah dan perceraian yang kontroversial, kelahiran anak mereka menjadi babak baru yang penuh dengan gosip dan spekulasi. Pada tanggal 21 Mei tahun 2019, Aksana Voivodina melahirkan seorang putra yang diberi nama Tengku Ismail Leon Petra bin Tengku Muhammad kelima Faris Petra. Kelahiran ini terjadi hanya beberapa bulan setelah pernikahan mereka dan sebelum perceraian mereka diumumkan secara publik. Namun, setelah kelahiran putra mereka, muncul ketegangan terkait status anak tersebut. Sultan Muhammad kelima tidak secara terbuka mengakui Tengku Ismail Leon Petra sebagai putranya. Hal ini memicu berbagai spekulasi dan perdebatan di media dan publik. Banyak yang bertanya-tanya mengapa Sultan memilih untuk tetap diam tentang status anak tersebut. Di sisi lain, Aksana berulang kali menegaskan bahwa Sultan Muhammad kelima adalah ayah biologis dari anaknya. Dalam berbagai wawancara dan postingan media sosial, Aksana mendesak Sultan untuk melakukan tes DNA guna mengonfirmasi ayah biologis dari putranya. Ia menyatakan bahwa dirinya dan putranya berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Di media sosial, banyak orang bersimpati pada Aksana dan mendukung upayanya untuk mendapatkan pengakuan bagi putranya. Mereka melihatnya sebagai seorang ibu yang berjuang sendirian untuk masa depan anaknya. Namun, ada juga pihak yang mendukung keputusan Sultan Muhammad kelima untuk menjaga privasi dan melindungi institusi kerajaan dari skandal yang lebih besar. Aksana tidak tinggal diam dalam menghadapi sengketa ini. Ia melibatkan pengacara dan mempertimbangkan langkah-langkah hukum untuk memastikan bahwa hak-hak putranya diakui.
Dalam beberapa kesempatan, ia menyatakan bahwa dirinya terbuka untuk berdialog dan berharap ada rekonsiliasi yang bisa dicapai demi kebaikan anak mereka. Sementara itu, Sultan Muhammad kelima tetap memilih untuk tidak berkomentar secara publik mengenai situasi ini. Kebijakan diamnya menimbulkan berbagai spekulasi, termasuk dugaan bahwa ia mungkin menghadapi tekanan internal dari keluarga kerajaan atau mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi institusi kerajaan. Setelah perpisahan dan sengketa anaknya yang menghebohkan publik, Aksana memilih untuk kembali ke Rusia dan fokus membesarkan putranya. Aksana juga mengembangkan karirnya di bidang fashion dan bisnis, menggunakan popularitasnya untuk menciptakan peluang baru. Kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik kehidupan yang tampak sempurna, terdapat dinamika dan konflik yang tidak selalu terlihat oleh publik. Meskipun pernikahan mereka berlangsung singkat, dampaknya dirasakan secara luas dan menjadi perbincangan publik di berbagai negara. Hingga kini, status anak Aksana dan hubungan antara Sultan dan Aksana tetap menjadi misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan.